Baik, yang pertama itu ada definisi perbandingan dari pasar uang dan pasar modal, yang dimana itu pasar uang tempat untuk transaksi instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Kemudian seperti sertifikat deposito, surat utang jangka pendek, dan instrumen liquid lainnya. Artinya dapat dengan mudah dicairkan kembali menjadi uang tunai. Nah, sedangkan pasar modal tempat untuk transaksi instrumen keuangan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Reksadana di mana pasar modal ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal guna ekspansi bisnis atau membiayai proyek-proyek besar. Nah, adapun tujuan dari pasar uang dan pasar modal tersebut yaitu yang pertama dari pasar uang dulu, di mana investor yang berinvestasi di pasar uang biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan risiko yang lebih rendah. Selain itu, pasar uang juga dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengatasi kekurangan dana sementara atau mengelola kelebihan likuiditas. Sedangkan tujuan dari pasar modal, investor di pasar modal lebih berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Nah, misalnya investor saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan investor dan pembagian dividen. Sementara investor obligasi mengandalkan pembayaran kupon secara berkala. Baik, adapun instrumen dari pasar uang dan pasar modal ini, yang pertama itu dari pasar uang. Yang pertama sertifikat Bank Indonesia atau SBI, di mana surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua itu surat berharga pasar uang atau SBPU, instrumen utang jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Dan yang ketiga itu deposito berjangka, simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga tetap. Nah, kemudian instrumen dari pasar modal tersebut, nah yang pertama itu ada saham, di mana bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang atas dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, yang kedua itu obligasi, di mana surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran bunga atau kupon secara berkala. Nah, yang ketiga itu ada reksadana, kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar modal. Baik, adapun pelaku pasar, yang pertama itu pelaku pasar uang, di mana pelaku utama dari pasar uang ini meliputi satu, bank sentral menggunakan pasar uang untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter. Dan yang kedua itu bank umum menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Dan yang ketiga itu perusahaan, di mana memanfaatkan pasar uang untuk menutupi kebutuhan modal kerja jangka pendek. Nah, yang keempat itu investor institusional seperti dana pensiun dan asuransi yang mencari instrumen investasi berisiko rendah. Nah, kemudian pelaku pasar modal, yang pertama itu pelaku utama dari pasar modal itu meliputi dari pertama investor individu atau di mana masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dananya dalam saham, obligasi atau reksadana. Dan yang kedua itu perusahaan emiten, di mana perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan tambahan modal. Yang ketiga itu manajer investasi, di mana mengelola portofolio investasi untuk nasabahnya seperti dalam bentuk reksadana. Dan yang keempat itu pemerintah menerbitkan obligasi negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan. Nah, adapun keuntungan dari pasar uang dan pasar modal. Nah, yang pertama itu keuntungan dari pasar uang,
di mana keuntungan relatif lebih kecil karena imbal hasil rendah. Sedangkan keuntungan dari pasar modal itu potensi keuntungannya lebih tinggi tetapi risiko lebih besar. Regulasi dan pengawasan dari pasar uang dan pasar modal. Nah, yang pertama itu pasar uang. Di Indonesia, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan stabilitas ekonomi. Sedangkan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertanggung jawab memastikan keberlangsungan pasar modal yang transparansi, adil, dan efisien. Bursa Efek Indonesia atau BI juga memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan efek. Jadi kesimpulan dari materi yang saya ambil dari perbandingan pasar uang dan pasar modal itu adalah pasar uang dan pasar modal ini memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Pasar uang lebih fokus pada transaksi jangka pendek dengan risiko rendah dan likuiditas tinggi, sementara pasar modal menawarkan investasi jangka panjang dengan potensi keuntungan yang lebih besar tetapi dengan risiko yang lebih tinggi. Pemilihan antara pasar uang dan pasar modal tergantung pada tujuan investasi, profil risiko, serta jangka waktu investasi yang diinginkan oleh investor.